Chapter 1151. Yang Chen mengatakan bahwa efek pil terakhir lebih keras, yang dapat dipahami oleh para pembudidaya. Meskipun merupakan hal yang baik bagi Mu Mingyuan untuk naik dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, itu belum tentu merupakan hal yang baik. Semua orang tahu bahwa bagaimanapun juga, basis kultivasi yang mengandalkan hal-hal eksternal selalu tidak sebaik basis kultivasi yang dikembangkan oleh diri sendiri. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan menggunakan metode ini kecuali ini adalah pilihan terakhir. Namun, tidak semua orang memiliki kepastian mutlak bahwa mereka bisa naik. Mereka yang mampu melawan kesengsaraan surgawi, mereka yang tidak memiliki banyak kepastian sebelum kesengsaraan, atau mereka yang menemui hambatan dan tidak dapat menerobos, dan umur mereka sudah tidak mencukupi, pil 100 tahun bagi mereka adalah kunci untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Tiba-tiba meningkatkan basis budidaya 100 tahun, tidak peduli dari aspek mana, adalah peristiwa besar. Meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan, bila diperlukan, akan memberikan kehidupan ekstra kepada orang yang mengambilnya. Khususnya, efek pil 100 tahun dapat diakumulasikan, yang bahkan lebih menakjubkan. Mengambil basis budidaya 100 tahun, jika tidak cukup, ambillah lagi. Secara teori, apa yang terjadi pada Mu Mingyuan bisa terjadi pada semua orang. Selama ada cukup pil 100 tahun, maka selama seseorang adalah seorang kultivator, mereka pasti bisa naik. Jika landasan kultivasi kondisi pikiran tidak mencukupi, bukankah masih ada pil hati yang mempertanyakan untuk menebusnya? Sekalipun tidak bisa menggantikan semuanya, setidaknya bisa menutupi sebagian darinya. Adapun yang lainnya, ketika mereka tiba di dunia spiritual, apakah mereka takut tidak ada guru yang membimbing mereka? Saat ini, Yang Chen telah menjadi sasaran di hati banyak orang. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi incaran lebih banyak orang. Jika sebelumnya masyarakat hanya mendambakan resep pil-pil hati batin yang mempertanyakan, kini orang-orang tersebut sudah tidak sabar untuk langsung mengambil resep pil-pil 100 tahun tersebut. Pil yang sangat menantang surga, bagaimana mungkin bisa berada di tangan bangsanya sendiri? Bahkan jika Yang Chen memurnikan pil untuk orang lain, bagaimana dia bisa merasa nyaman saat memurnikan pil untuk bangsanya sendiri? Belum lagi yang lainnya, setidaknya orang Taitian punya pemikiran seperti itu. Harus dikatakan bahwa Yang Chen memang telah mengejutkan orang-orang Taitian dalam beberapa tahun terakhir. Dari pil perebutan surga, hingga pil jantung yang mempertanyakan, hingga pil penginderaan batin, dan hingga pil 100 tahun, semuanya semakin mengejutkan. Pada saat ini, Master Sekte Li berharap dia dapat kembali ke masa lalu dan langsung membakar tulang orang yang berani mengusir Yang Chen dari sekte tersebut sebelum dia dapat berbicara. Dengan murid seperti itu, orang-orang Taitian yang datang untuk bergabung lebih dulu diusir secara tiba-tiba, dan Istana Chunyang memanfaatkan mereka. Pengalaman seperti itu membuat para petinggi Taitianmen mengertakkan gigi setiap kali memikirkannya. Orang yang bertugas merekrut murid saat itu telah dihukum berkali-kali. Namun, apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa meredam kemarahan para petinggi Taitianmen. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan dihukum berulang kali oleh petinggi. Tentu saja, Taitianmen juga mengirimkan perwakilan ke Istana Chunyang untuk membahas masalah centenari eliksir. Mao Qi tidak ingin lama-lama berurusan dengan Yang Chen. Kali ini, manajemen senior juga bersimpati dengan suasana hatinya dan langsung menggantikannya dengan sesepuh daceng lainnya. Tetua yang dikirim oleh Taitianmen kali ini, Tao Junqi, adalah seorang wanita dengan basis kultivasi yang kuat, tetapi ada sedikit penyimpangan dalam kultivasinya. Dia telah terjebak dalam kemacetan tahap akhir daceng selama ratusan tahun. Awalnya, Tao Junqi yang lebih tua ini sudah memiliki penampilan parubaya, tetapi setelah meminum pil penampilan dari Menara Wanbao, dia masih memulihkan penampilan muda dan cantiknya. Kali ini, dia tidak hanya ingin mencapai kesepakatan dengan Istana Chunyang untuk membeli centenari eliksir, tapi dia juga ingin menjalin hubungan lebih jauh dengan Yang Chen. Ngomong-ngomong, Penatua Tao Junqi pasti bisa dianggap sebagai ahli dengan bakat yang baik. Dia pernah menjadi peri terkenal, tapi dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa ratus tahun terakhir, sehingga orang luar perlahan-lahan melupakan namanya. Pakaiannya yang indah langsung menarik perhatian banyak orang. Taitianmen mengirimkan perwakilannya, Sekte Lima Elemen dan Sekte Qiankun juga tidak mau menunjukkan kelemahan, terutama Sekte Qiankun. Kali ini, mereka langsung membawa murid perempuan lain dari sekte yang sama terkenalnya dengan peri plum dingin dan peri salju menari, Si Wushuang. Untungnya, Sekte Qiankun tidak secara langsung melamar Istana Chunyang untuk menikahi Yang Chen, namun tujuan mereka sudah jelas. Penampilan peri kayu hijau Si Wushuang tidak lebih buruk dari Si Sanshan dan Sun Qingsui, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi Yang Chen. Ia percaya bahwa selama mereka bisa saling mengenal dan rukun dalam jangka waktu tertentu, bukan tidak mungkin merebut Yang Chen dari tangan Si Sanshan dan Sun Qingsui. Pemimpin sekte kecil lainnya tidak dapat memperhatikannya, tetapi orang-orang Taitianmen, Sekte Lima Elemen, dan Sekte Qiankun harus diperhatikan. Perwakilan dari ketiga sekte ini menetap di gerbang gunung Istana Chunyang, dan sambutannya sangat tinggi. Tentu saja, untungnya, sejumlah besar murid inti Istana Chunyang sekarang sedang berlatih di Gua Abadi Blue Vault Mountain. Kekuatan sementara Istana Chunyang tidak menarik perhatian khusus dari perwakilan tiga sekte utama. Kini perhatian semua orang terfokus pada Yang Chen. Yang Chen memang sedang mengasingkan diri sekarang. Yang Chen telah menemukan metode pemurnian ketika dia berada di dunia fana, tetapi dia belum mempraktikkannya, jadi dia harus bereksperimen. Tentu saja, eksperimennya harus berupa manik-manik iblis kecil yang dibeli dari benua iblis. Yang Chen masih memiliki banyak hal ini, hanya untuk bereksperimen. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen memurnikan pil obat yang tidak ada dalam ingatannya setelah kelahirannya kembali. Karena alasan ini, Yang Chen baru mempertimbangkannya selama ratusan tahun. Raja,
Menteri, asisten, konflik berbagai bahan obat, pengendalian api, dia sudah memiliki konsep awal sebelum memulai. Untung saja ada ampas dan ujungnya di dalam labu obat yang bergizi. Yang Chen telah lama berlatih dan memiliki pemahaman yang cukup tentang khasiat obat dari berbagai bahan obat. Kali ini, dia bereksperimen dengan menyempurnakan pil 100 tahun. Setelah hanya melakukan 5 percobaan, dia sudah menyentuh ambang pintu dan mulai menentukan resep pil. Setelah beberapa percobaan lagi, Yang Chen telah sepenuhnya menentukan resep pilnya. Kapan menambahkan obat tambahan apa, jenis api apa yang harus dikendalikan, kapan menambahkan manik iblis, semuanya sudah ditentukan sepenuhnya. Tungku roh yang dalam menjadi lebih kuat karena telah menyerap 2 kali api iblis sebelumnya. Ketika Yang Chen akhirnya membentuk pil, dia langsung mendapatkan pil kelas 200 tahun. Bahkan Yang Chen punya firasat bahwa jika tungku roh yang dalam dapat menyerap benih api kelas 6 dan 7, dia bisa langsung memurnikan pil obat kelas 3. Sekalipun belum mencapai tingkat ketiga, efek obat dari pil 100 tahun tingkat 2 sudah sangat kuat. Menurut perhitungan Yang Chen, dengan jumlah obat yang begitu besar, pil 100 tahun seharusnya dapat meningkatkan basis budidaya konsumen selama 100 tahun, tetapi sekarang setelah eksplorasi kesadaran spiritual Yang Chen, pada awalnya diperkirakan bahwa itu dapat meningkatkan basis budidaya sekitar 150 tahun, dan efek pengobatannya lebih kuat 1,5 kali lipat. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen membuat pil obat sendiri, dan resep pil juga merupakan ciptaan aslinya sendiri. Keberhasilan pemurnian pil 100 tahun, Yang Chen bahkan lebih bahagia daripada keberhasilan pemurnian pil hati batin yang mempertanyakan. Namun, begitu dia keluar, Yang Chen menyadari bahwa dia harus menghadapi banyak wanita. Chapter 1152. Yang Chen tidak menyangka bahwa dia telah menikahi 4 istri, tetapi dia dicap sebagai orang bejat dari lubuk hatinya, dan kemudian mereka menggunakan cara seperti itu untuk menghadapinya. Tampaknya agak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka berurusan dengannya, tetapi lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Satu-satunya alkemis kelas 5, ditambah pil hati dalam yang mempertanyakan dan pil 100 tahun, sudah cukup untuk membuat siapapun yang tidak percaya diri bergerak. Tentu saja, ketika Yang Chen keluar, dia tidak melihat tamu-tamu ini, melainkan istrinya sendiri, Gao Yue dan Gong Sunling. Kedua wanita itu sekarang tinggal bersama Yang Chen, dan para pelayan mereka juga bersama, bertanggung jawab melayani kehidupan sehari-hari ketiga orang tersebut. Tempat Yang Chen mundur adalah istana naga yang telah diubah menjadi rumah biasa, dan kedua wanita itu bisa masuk untuk berkultivasi kapan saja. Adapun yang lainnya, mereka tidak mendapatkan berkah ini. Banyak orang datang meminta pil. Yang Chen baru saja menanyakan hal ini, dan tidak ada kejutan. Banyak. Gao Yue tersenyum dan mengangguk, dan ada kejutan yang tidak terduga. Kejutan tak terduga apa? Ketika Yang Chen bertanya lagi, apakah itu Gao Yue atau Gong Sunling, mereka tidak lagi menjawab, melainkan ledakan tawa, sangat misterius. Jadi, setelah Yang Chen bertemu dengan kepala istana dan para tetua, dia dibawa ke perwakilan sekte tersebut. Melihat sekelompok kultivator wanita cantik, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Faktanya, kesepakatan dengan sekte pada dasarnya telah dicapai oleh kepala istana. Masih menurut diskusi sebelumnya dengan Yang Chen, 5 sekte utama masing-masing akan mendapat 50 pil, dan beberapa sekte kelas 1 lainnya, dengan hubungan baik dengan Istana Chunyang, masing-masing sekte untuk sementara akan mendapatkan 10 pil, dan itu sulit, untuk mengatakan apakah hubungannya buruk. Namun, harga seluruh pil 100 tahun harus didasarkan pada harga tertinggi dari 10 lelang pertama di rumah lelang Menara Wanbao. Kecuali 100 pil dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, yang diperoleh dengan harga paling menguntungkan, bahkan jika orang Taitian menginginkan pil obat, label harganya harus mengikuti prosedur ini. Bukan karena tidak ada yang mencoba membeli Menara Wanbao. Selama semua orang bekerja sama dan tidak menaikkan harga saat pelelangan, mereka mungkin bisa mendapatkan menara tersebut dengan harga lebih tinggi dari harga cadangan. Namun, begitu dia mengatakan ini, dia dimarahi oleh orang-orang yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Apakah penduduk Istana Chunyang bodoh? Selama mereka mengatur satu orang untuk ikut serta dalam penawaran, berapa kali harganya akan naik? Dia tidak peduli kemana air liurnya terbang. Lelang sejujurnya, jangan main-main. Jika Anda memprovokasi dia, bagaimana jika dia tidak menjual? Petik 2. Hanya dengan satu kalimat, semua orang yang memiliki pemikiran jahat tentang pelelangan semuanya diblokir. Kini inisiatif ada di tangan Istana Chunyang. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Istana Chunyang saat ini bukanlah kesemek lembut yang bisa dicubit oleh siapapun. Jika itu adalah Istana Chunyang sebelumnya dengan hanya 8 leluhur tahap Yuanying, belum lagi sekte besar seperti Taitianmen, sekte kelas 1 manapun dapat langsung menghancurkan Istana Chunyang, dan kemudian mengambil Yang Chen bersama dengan pil obatnya. Tapi sekarang tidak ada yang berani menggunakan otak ini sesuka hati. Sekarang di Istana Chunyang, terdapat ratusan leluhur panggung Yuanying, dan jumlahnya telah melebihi 400, belum termasuk master panggung Dacheng yang tak ada habisnya. Sudah ada 5 orang di permukaan, siapa yang tahu berapa banyak yang berada dalam kegelapan. Bahkan jika tidak ada, Istana Chunyang memiliki pil 100 tahun di tangannya. Jika ternyata mereka tidak cocok, selama mereka membuat sedikit tekad, mereka bisa mengubah lebih banyak orang menjadi master panggung Dacheng. Ini belum termasuk hubungan aliansi antara Istana Chunyang dan Sekte Awan Biru di Pulau Abadi Giok Hijau. Bahkan jika tidak ada Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, selalu ada banyak orang yang ingin berteman dengan Istana Chunyang yang akan mengambil inisiatif untuk melapor. Mereka khawatir tidak dapat menemukan ikatan untuk lebih dekat dengan Guru Yang. Beberapa orang berani melakukan ini, yang merupakan peluang terbesar bagi orang-orang tersebut. Sejauh ini, puluhan kepala telah dikirim ke Istana Chunyang. Setelah berita tentang pil 100 tahun keluar, mereka adalah kepala dari orang-orang yang ingin menyakiti Istana Chunyang dan Yang Chen.
Dan di antara para kepala ini, ada hadiah dari beberapa sekte besar. Salam, Tuan Yang. Ketika mereka melihat Yang Chen, sekelompok perwakilan sekte cantik, semua menyambutnya, yang membuat murid penerima tamu aula urusan luar negeri Istana Chunyang, yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu, tercengang. Sekelompok semua jenis wanita cantik, dan mereka semua adalah wanita cantik terkenal di dunia fana, berkumpul di depan Yang Chen. Jika raja bejat tertentu di dunia fana mengetahuinya, tidak diketahui bagaimana dia akan iri pada keberuntungan Yang Chen dengan wanita. Adik perempuan Tao Junqi, ini adalah hadiah dari sekteku untuk Tuan Yang. Tao Junqi memimpin dan memberikan slip giok dan tas Qian Kun dengan kedua tangannya. Bernegosiasi dengan kepala istana adalah masalah antar sekte. Ini murni hadiah untuk Yang Chen, meski kali ini Yang Chen tidak berniat menerima hadiah khusus apapun. Namun, Tao Junqi, seorang tetua panggung Dacheng, sebenarnya menyebut dirinya adik perempuan di depan Yang Chen, yang membuat para wanita dari sekte lain membencinya. Saat barang Tao Junqi diantar, wanita cantik lainnya tak segan-segan mengirimkan barang yang sama. Satu demi satu, mereka menjadi semakin akrab, dan bahkan saudara Chen pun dipanggil tanpa ragu-ragu. Pada dasarnya, semua orang mengeluarkan slip giok dan tas Qian Kun. Tas Qian Kun berisi hadiah, dan pada slip giok, terdapat ketentuan yang ditawarkan oleh sekte. Inilah arti dari Aula Master Su. Ada begitu banyak orang di sini, tentu saja tidak baik untuk mengatakannya satu persatu. Dengan cara ini juga merupakan cara untuk mengekspresikannya. Ini sangat mirip dengan penawaran proyek di generasi selanjutnya, tapi di sini, itu hanya untuk keuntungan Yang Chen. Yang Chen sudah tahu bahwa dalam hal ini, dia menerima slip giok terlebih dahulu. Sedangkan untuk tas Qian Kun, tidak ada yang mengambilnya. Jika dia mengambil sesuatu, berarti transaksi telah tercapai. Yang Chen tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Namun saat menerima slip giok tersebut, beberapa kultivator wanita bahkan secara diam-diam dan sengaja meletakkan tangan gioknya di tangan Yang Chen, arti rayuannya sangat jelas. Ini masih merupakan pertunjukan yang sedikit tertutup, beberapa dari mereka tidak bisa berpura-pura ceroboh dan langsung melemparkan diri ke pelukan Yang Chen. Keluar dari aula urusan luar negeri, bahkan jika Yang Chen memiliki ingatan tentang prinsip agung keabadian emas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Begitu banyak wanita, pertarungan yang begitu besar, rata-rata orang belum tentu mampu mengendalikannya. Bagaimana perasaanmu? Bukankah menyenangkan menjadi seorang heartthrob? Hall Master Su di sebelahnya mau tidak mau menggoda Yang Chen, sepertinya dia senang melihat penampilan malu Yang Chen. Pohon yang tinggi menangkap angin. Yang Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, dengan ekspresi ketakutan yang masih ada. Meskipun Yang Chen mengira kemunculan pil 100 tahun akan menimbulkan sensasi, tidak dapat dihindari bahwa hal itu akan dikejar oleh sekte. Namun, Yang Chen tidak pernah menyangka bahwa fakta bahwa ia memiliki 4 istri juga akan dianggap sebagai bukti nafsunya, dan mereka semua mulai memiliki gagasan tentang dirinya dari aspek ini. Chapter 1153. Persyaratan yang ditawarkan oleh masing-masing sekte tidak lebih dari mendapatkan lebih banyak dan seberusia seabad dari Yang Chen, dan mereka bersedia membayar harganya untuk itu. Ini adalah ide Yang Chen sendiri, tapi dia masih meremehkan keinginan orang lain untuk menjadi alkemis kelas 5 seperti dia. Dari membaca slip giok tersebut, Yang Chen menemukan bahwa setidaknya ratusan sekte mengungkapkan kekaguman mereka pada Yang Chen, berharap dia bisa keluar dari Istana Chunyang dan bergabung dengan sekte mereka. Di antara sekte-sekte ini, ada sekte Taitian, sekte 5 elemen, dan sekte Qian Kun. Ada juga ratusan sekte kelas 1. Pengkhianatan adalah noda besar di dunia kultivasi, tetapi semua nada suara sekte sama, jadi Yang Chen tidak perlu khawatir tentang masalah kecil ini. Selama dia bersedia bergabung dengan sekte mereka, semua masalah selanjutnya akan diselesaikan oleh sekte ini. Adapun sekte yang lebih kecil, diperkirakan mereka mengetahui urusan mereka sendiri, jadi mereka hanya meminta dan berusia seabad dan tidak menyebutkan apapun tentang Yang Chen yang mengkhianati sekte mereka. Adapun Taitianmen, sekte 5 elemen, dan sekte Qian Kun, selain mengundang Yang Chen untuk bergabung dengan sekte mereka, membuat permintaan lain. Jika Yang Chen tidak ingin mengkhianati sektenya, maka dia akan meminta untuk membeli dan berabad-abad. Bagaimanapun, Yang Chen telah menjual dan berusia seabad sebelumnya, jadi dia tidak akan menolak kali ini, selama harganya cukup. Tentu saja, harga yang bersedia dibayar oleh setiap sekte sungguh menggiurkan. Segala jenis kekayaan dan status tersedia. Selain itu, ada kondisi yang membuat Yang Chen tercengang, wanita cantik. Setiap sekte bersedia menggunakan murid perempuan terbaik dari sekte mereka sebagai harga sebagai imbalan atas kerja sama Yang Chen. Di antara mereka, 3 sekte besar, sekte Taitian, sekte 5 elemen, dan sekte Qian Kun adalah yang paling dermawan. Di masa depan, Fiery Greenwood akan menjadi setenar Fiery Cold Plume dan Fiery Dancing Snow. Dia juga salah satu dari sedikit ahli di sekte Qian Kun di dunia abadi. Seperti Sun Qingsui, peri King Mu juga memiliki akar spiritual atribut kayu, yang juga mendekati nilai penuh. Dapat dikatakan bahwa apakah itu dalam hal kultivasi, penampilan, atau pencapaian masa depan, dia sebanding dengan Sun Qingsui. Secara khusus, ada satu hal tentang peri kayu hijau yang Sun Qingsui dan Si Sanshan tidak dapat berharap untuk mengejarnya. Berbeda dengan Si Sanshan, yang hanya fokus pada kultivasi, dan Sun Qingsui, yang murni dan polos, peri kayu hijau ahli dalam menggunakan uang dan kekuasaan. Dalam dimensi abadi, peri King Mu dapat dianggap memiliki banyak teman. Dia memperlakukan orang lain dengan baik, menangani masalah dengan tepat, dan anggun. Dia memiliki sikap seorang wanita yang kuat. Dibandingkan dengan guru murni seperti Si Sanshan, ada daya tarik yang berbeda. Peri seperti itu bisa naik ke aula, turun ke dapur, dan memasuki kamar kerja. Tidak diketahui berapa banyak orang yang ingin menjadi pendamping Dao Fiery Greenwood.
Namun, meskipun peri kayu hijau mempunyai banyak teman, dia juga sangat menghargai dirinya sendiri. Sebelum Yang Chen meninggal, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mendapatkan bantuan dari Fiery Greenwood. Atau seorang master yang terlalu baik ditakdirkan untuk mengalami nasib seperti itu. Mereka yang menyukai Fiery Greenwood, di depan Fiery Greenwood, mau tidak mau merasa malu dengan inferioritas mereka. Mereka tidak tahan dengan penampilannya yang tampak baik, tetapi ada aura mulia dari hati. Peri seperti itu bersedia menjadi pendamping Dao Yang Chen demi sekte. Harus dikatakan bahwa kemurahan hati sekte Qian Kun adalah sesuatu yang unik. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa peri kayu hijau belum tumbuh dewasa. Tak perlu dikatakan lagi, Tao Junqi dari Taitianmen, dia adalah seorang tetua tingkat Dacheng, dengan kualifikasi yang sangat baik, dan penampilan serta sosoknya adalah yang terbaik. Jika hanya ada satu kekurangan, itu adalah dia ratusan tahun lebih tua dari Yang Chen. Tetapi setelah berkultivasi dalam waktu yang lama, siapa yang peduli dengan beberapa ratus tahun saja? Bukankah si Sanshan Gao Yue juga 100 tahun lebih tua dari Yang Chen? Sangat disayangkan pada tahap akhir Dacheng, budidaya Tao Junqi sedikit melenceng. Bahkan setelah bimbingan senior Liu Fengxi, hal itu tidak dapat diperbaiki sepenuhnya dalam waktu singkat. Sekarang Tao Junqi punya arahan untuk memperbaikinya, yang hilang hanyalah waktu. Terlebih lagi, Yang Chen sangat jelas tentang masa depan Tao Junqi. Di dunia abadi, dia juga merupakan ketua aula dari sekte surga yang mendalam. Budidaya dan kekuatan tempurnya mungkin tidak sebanding dengan si Sanshan, tetapi nama peri kayu hijau juga dapat menghalangi banyak orang. Guru seperti itu bahkan bersedia menjadi pendamping Dao Yang Chen demi sekte. Karena jarak antara kedua belah pihak tidak kecil, Tao Junqi bahkan bersedia menjadi tungku budidaya Yang Chen sebelum budidaya Yang Chen dipromosikan ke ranahnya. Harus diketahui bahwa Tao Junqi memiliki akar roh atribut api bawaan, yang sangat cocok dengan akar roh bawaan Yang Chen. Bertindak sebagai kuali berarti membuat budidayanya mandek, yang sepenuhnya membantu Yang Chen. Seorang ahli tahap akhir Dacheng sebagai kuali, siapa yang bisa membayangkannya? Ditambah dengan identitas Tao Junqi sebagai tetua dari sekte Taitianmen, posisi yang sombong, itu hanyalah sebuah adegan yang akan membuat banyak orang mengeluarkan air liur. Ingin punya wajah, ingin punya hati, adakah pria yang bisa menolak godaan seperti itu? Adapun sekte 5 elemen, mereka menghadirkan 5 wanita cantik sekaligus. Kelima wanita cantik ini sendiri adalah kembar 5. Sosok dan penampilannya sama persis, dan sulit bagi dunia untuk membedakannya. Ini bukanlah yang paling istimewa. Saudara kembar 5 dilahirkan untuk menempati salah satu dari 5 elemen. Ketika 5 orang digabungkan, itu adalah formasi 5 elemen yang lengkap. Secara khusus, kelima wanita itu hampir saling terkait, dan kekuatan formasinya tak tertandingi. Dalam benak Yang Chen, ada kenangan tentang 5 saudara perempuan dari sekte 5 elemen. Meskipun kualifikasi kelima saudara perempuan itu tidak sebaik si Sanshan dan Sun Qingsui, perbedaannya juga terbatas. Kelima wanita itu adalah penguasa sekte 5 elemen di dunia abadi. Hanya 5 wanita yang berhasil memblokir serangan gila para iblis di dunia abadi tidak kurang dari ratusan kali. Sekte 5 elemen dapat berdiri tegak di dunia abadi dan memiliki hubungan langsung dengan kelima wanita tersebut. Sekarang banyak orang tahu bahwa Yang Chen adalah budidaya 5 elemen secara bersamaan. Kelima saudara perempuan itu persis sama, tetapi mereka termasuk dalam 5 elemen. Itu adalah cara yang paling cocok bagi Yang Chen untuk menjadi rekan kultivasi ganda. Tentu saja, usia kelima wanita itu sedikit lebih tua, tetapi mereka lebih tua dari si Sanshan, tetapi tidak setua Tao Junqi. Basis budidaya mereka saat ini baru pada tahap awal Dacheng. Dibandingkan dengan keindahan ketiga sekte, keindahan sekte lainnya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Para wanita yang masih membutuhkan Yang Chen untuk menggunakan pil hati batin yang mempertanyakan 100 tahun untuk meningkatkan basis kultivasi mereka, dapatkah mereka dibandingkan dengan mereka yang akan menjadi maha kuasa di dunia abadi di masa depan? Dari sudut pandang ini, ketiga sekte benar-benar menunjukkan ketulusannya. Tentu saja, di sisi lain, hal itu juga menunjukkan bahwa mereka secara umum tidak optimis terhadap Yang Chen. Bagaimanapun, master dari master alkimia kelas 5 di dunia fana hanya berada di tahap awal dan tengah Yuanying. Siapa yang tahu apakah dia akan mencapai ranah master alkimia kelas 6 sebelum naik? Seorang jenius alkimia, ditambah dengan pil obat yang tiada taranya, sudah cukup untuk menggoda sekte manapun. Chapter 2154. Sejujurnya, saat melihat kondisi tersebut, Yang Chen benar-benar sedikit terkejut. Ini adalah harga layanan Yang Chen. Meskipun agak tinggi, ada contoh Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru sebelumnya. Dua sekte besar telah diurus oleh Yang Chen. Harga-harga ini tidak terlalu mengejutkan. Hanya saja Yang Chen tidak menyangka bahwa Sekte 5 Elemen dan Sekte Qian Kun di Taitianmen bersedia membayar harga sebesar itu untuknya sendirian. Harus diketahui bahwa ini tidak termasuk hilangnya reputasi yang disebabkan oleh pengkhianatan Yang Chen. Dalam hal ini, jika tiga sekte besar ingin menyelesaikannya, biayanya pasti lebih mahal. Jika itu orang lain, diperkirakan mereka tidak akan mampu menahan godaan seperti itu. Dari sekte kecil menjadi murid inti dari salah satu dari 5 sekte utama, dan ada kecantikan yang menemaninya, itu pasti merupakan promosi seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Namun hal ini terjadi pada Yang Chen. Hanya bisa dikatakan bahwa tiga sekte besar masih meremehkan Yang Chen. Terus terang, ini adalah perkiraan yang terlalu rendah. Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru juga merupakan 5 sekte utama, dan masing-masing murid jenius mereka kini menjadi istri Yang Chen. Bahkan jika Yang Chen ingin melompat, dia setidaknya akan memilih salah satu dari dua sekte yang lebih dikenalnya, bukan? Mereka percaya bahwa dengan kemampuan Yang Chen, dia pasti akan lebih dihargai di Green Jade Immortal Island dan Blue Cloud Sect.
Adapun sekte kecil lainnya, belum lagi, Yang Chen tidak perlu mempertimbangkannya. Hal-hal ini bisa diberikan kepada Gao Yue dan Gong Sunling untuk bersenang-senang. Tidak perlu membahasnya di atas meja, mustahil untuk menyetujuinya. Eksperimen pil 100 tahun berhasil, dan Yang Chen masih perlu menyempurnakan satu batch. Kali ini, dia menggunakan manik-manik iblis dari tanaman merambat iblis, mungkin banyak pil obat yang dapat diproduksi dalam satu tungku. Segera, Yang Chen mengasingkan diri lagi untuk memurnikan pil. Semua orang sudah siap secara mental untuk ini. Pertama kali adalah menguji air, dan mereka tidak menyangka Yang Chen akan tergerak. Ketika pil 100 tahun diluncurkan secara resmi, itu akan menjadi klimaks dari perjuangan semua orang. Ketika dia menyempurnakan dan 100 tahun, Yang Chen telah mempertimbangkan pengurangan kemanjuran obat yang disebabkan oleh pemisahan manik-manik iblis yang besar. Karena pemisahan khasiat obat yang sangat kuat, Yang Chen telah mengumpulkan semuanya menjadi beberapa dan 100 tahun khusus, mengubahnya menjadi inti dari inti. Batch pertama pil 100 tahun menghasilkan hampir 1000 pil 100 tahun revolusi kedua. Di antara mereka, 10 di antaranya bahkan telah mencapai revolusi keempat. Menurut perkiraan Yang Chen, mereka dapat meningkatkan basis budidaya seseorang sebanyak 800 hingga 1000 tahun. Tidak berlebihan jika menyebutnya pil 1000 tahun. Secara khusus, 10 pil ini adalah inti dari efek pengobatan. Pada dasarnya, bisa dikatakan itu adalah inti dari kuali pil ini. Selanjutnya, Yang Chen terus menyempurnakan. Setelah menghabiskan 2 manik iblis, dia telah memperoleh total hampir 5000 dan 100 tahun revolusi kedua dan 50 dan 100 tahun revolusi keempat. Setelah 1 tahun, Yang Chen keluar dari pengasingan lagi. Dia menyerahkan sebagian pil obat kepada sekte, dan memberikan 10 sisanya kepada Xiang Haifeng, memintanya untuk memulai pelelangan di Menara Wanbao. Banyak anggota sekte sedang menunggu dan 100 tahun resmi muncul sehingga mereka dapat melihat sendiri kemanjuran obatnya. Beberapa hal hanyalah desas-desus, tetapi melihat berarti mempercayai. Meskipun kecil kemungkinan kejadian yang terjadi pada Yang Chen itu nyata, lebih baik aman daripada menyesal jika menyangkut pil mahal semacam ini. 10 dan 100 tahun pertama semuanya dibeli oleh orang lain. Yang termahal bahkan mencapai harga 12 kg batu roh kelas atas. Harga ini juga merupakan harga di mana anggota utama sekte ingin mendapatkan barang langsung dari Istana Cunyang di masa depan. Adapun jika ingin mendapatkan lebih banyak, mereka harus bersaing dengan orang lain di balai lelang. Setiap saat, ada banyak sekali master yang terjebak dalam kemacetan basis budidaya mereka atau bahkan mendekati akhir masa hidup mereka. 10 dan 100 tahun ini hampir diambil di wilayah Istana Cunyang dalam 1 hari setelah pelelangan. Harus dikatakan bahwa reputasi Yang Chen di bidang alkimia masih sangat kuat. 10 pil obat memungkinkan 8 master tahap Yuanying yang terjebak di alam untuk menerobos kemacetan, dan 3 di antaranya hampir memicu kesengsaraan api yin di tempat dan berhasil melewati kesengsaraan. Sisanya juga mengalami kemajuan dalam basis budidayanya. 2 sisanya adalah master panggung Daceng. Yang satu memasuki tahap Daceng akhir dari tahap Daceng tengah, dan yang lainnya memasuki tahap Daceng tengah dari tahap awal Daceng. 10 dan 100 tahun semuanya berhasil. Saat ini, tidak ada yang meragukan keampuhan dan 100 tahun. Mereka mulai menyiapkan batu roh dan berencana mengajukan penawaran pada lelang berikutnya. Ketika berita itu datang, sekte utama datang ke pintu dan mulai membeli pil obat. Bagaimanapun, Istana Cunyang berjanji akan memberikan sejumlah pil obat kepada sekte utama secara bertahap. Pil obat ini harus ada di tangan mereka terlebih dahulu. Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru masih mengirim Si Sanshan dan Sun Kingsui, tetapi mereka ditemani oleh 2 tetua tahap Daceng. Bagaimanapun, pil obat ini sangat berharga, dan harus selalu ada ahli yang melindunginya. Interval waktunya tidak lama. Saat suami istri bertemu, mereka bahagia. Yang Chen masih memberi kejutan kecil pada kedua wanita itu. Pil obat ini berbeda dari yang lain, pada dasarnya dapat meningkatkan basis budidaya 800 hingga 1000 tahun. Yang Chen mengeluarkan 4 dan 9 inti dan memberikan 2 kepada masing-masing dari 2 wanita, simpan 1 untuk dirimu sendiri, untuk berjaga-jaga pada saat kritis. Yang lainnya akan diserahkan kepada sekte sebagai hadiah dari suamimu kepada keluarga ibumu. Petik 2. Milenium dan, jika salah satu dari 2 wanita mengambilnya, konsekuensi dari peningkatan basis budidaya mereka selama 1000 tahun adalah mereka dapat langsung mencapai puncak tahap Daceng. Di dunia fana, pada dasarnya mustahil bagi siapapun untuk menyakiti mereka. Yang lainnya diberikan kepada Green Jade Immortal Island dan Blue Cloud Sect. Kedua wanita itu sekarang kuat, dan status mereka di sekte masing-masing telah ditingkatkan. Ditambah dengan upaya keras Yang Chen untuk mendukung mereka, mustahil untuk tidak dihargai oleh sekte. Suami kami sekarang banyak diminati, banyak wanita cantik yang bersedia mengirimkan dirinya ke rumah. Gao Yue berkata sambil tersenyum ketika dia menerima 2 adik perempuan di sekte. Setelah urusan resmi selesai, ketika keluarga itu bersatu kembali, Gao Yue dan Gong Sunling secara alami mengolok-olok Yang Chen. Slip Giok yang mencatat kondisi sekte menjadi hiburan yang menyenangkan bagi keempat wanita. Setiap kecantikan yang pernah didengar akan dibawa keluar oleh keempat wanita tersebut untuk dikomentari. Bahkan tingkat kecantikan individu seperti Peri King Mu akan secara khusus dikeluarkan untuk mengomentarinya. Di sini cocok, di sana tidak cocok, apa untungnya menerimanya dan sebagainya. Seolah-olah keempat wanita itu sedang memilih selir untuk Yang Chen. Menghadapi godaan bahagia keempat wanita itu, Yang Chen juga penuh kebahagiaan. Setengah berbaring di pinggang ramping Si Sanshan dan Sun Kingsui, dia menutup matanya dengan nyaman, mendengarkan 4 wanita bangga berbicara tentang gosip yang hanya dibicarakan oleh wanita di dunia fana, hatinya tenang dan penuh. Kehidupan seperti itu, apakah ini kehidupan nyata dari daging dan darah? Chapter 1155. Meski mereka senang, tidak ada yang menganggapnya serius.
Yang Chen tidak akan pernah mengkhianati sekte tersebut. Keempat wanita mengetahui hal ini sejak awal, dan tentu saja mereka tidak akan menyetujui kondisi sekte tersebut. Terlebih lagi, meskipun wanita dari 3 sekte utama itu menakjubkan, lalu kenapa? 4 orang di sampingnya tidak mudah untuk dihadapi. Entah itu dari segi penampilan, figur, atau dasar emosional, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan beberapa wanita cantik. Keempat wanita itu bahkan tidak merasakan ancaman apapun darinya. Sekte menginginkan resep pilnya. Setelah keluarga menikmati waktu reuni yang cukup, si Sanshan dengan enggan mengatakan permintaan kecil lainnya dari sekte miliknya. Hal yang sama terjadi pada kita di sini. Sun Kingsui juga berbisik. Di mata mereka, bisa mendapatkan pil obat dengan harga dasar sudah membuat Yang Chen memandang wajah mereka untuk mengurus sekte mereka sendiri. Sekarang dia menginginkan resep pil, sepertinya agak serakah. Itu tidak mengherankan. Yang Chen tersenyum dan tidak terkejut sama sekali. Pelukannya mengepal dan ia mencium wajah kedua wanita itu dengan lembut. Jangan khawatir, saya akan menjual resep pil-pil jantung batin yang mempertanyakan. Pil 100 tahun itu tidak ada apa-apanya, asalkan harganya cukup. Kedua wanita itu mungkin hanya menginginkan jawaban dan tidak langsung memberikan harga apapun. Namun dengan hasil ini, mereka sudah bisa kembali dan itu tetap merupakan kontribusi. Namun, menurutku kamu harus berusaha meyakinkan sekte sebanyak mungkin, lebih baik tidak melakukannya. Yang Chen tiba-tiba menambahkan kalimat lain, ketika saya memperbaiki titik koneksi luar angkasa, manik iblis yang menyedihkan akan menjadi semakin berkurang hingga tidak ada lagi, dan tidak masuk akal untuk mendapatkannya. Jika sekte Anda tidak keberatan, datang dan bicara, kali ini saya akan memberi Anda diskon 20%. Petik 2. Terakhir kali mempertanyakan pil hati batin, Yang Chen memberikan diskon 50% kepada kedua sekte tersebut. Hal semacam ini tidak bisa terjadi lagi dan lagi, jadi meskipun Yang Chen masih memberikan diskon Green Jade Immortal Island dan Blue Cloud Sect demi kedua wanita itu sudah meningkat pesat. Sekte ingin mendapatkan pil berusia seabad sesegera mungkin. Banyak perwakilan sekte sedang menunggu di Istana Cunyang. Segera setelah hasil pelelangan diumumkan dan pil mulai berlaku, seseorang segera mengeluarkan batu roh secukupnya untuk mengambil pil tersebut. 5 sekte besar itu kaya dan sombong. Hanya 5 sekte besar yang bisa mengumpulkan batu spiritual yang dibutuhkan untuk 50 ramuan sekaligus. Namun, Yang Chen segera bertemu lagi dengan perwakilan dari sekte 5 elemen dan sekte Qiankun di Taitianmen. Namun, mereka bukanlah wanita yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, mereka sekali lagi memberikan slip giok kepada Yang Chen, yang mencatat sedikit persyaratan dari 3 sekte utama. Yang Chen tidak terkejut bahwa 3 sekte besar meminta resep obat mujarab. Yang diinginkan sekte-sekte besar ini adalah mengendalikan segala sesuatunya di tangan mereka sendiri sebanyak mungkin. Jika mereka punya bisnis besar, ide ini tidak salah. Jika mereka selalu berada di bawah kendali orang lain, tentu tidak akan sebaik miliknya. Apalagi beberapa sekte besar bahkan kerap mengumumkan beberapa hasil penelitian untuk mendapatkan ketenaran. Pil hati batin Yang Chen yang mempertanyakan, termasuk formasi penekan roh abadi langit dan bumi, diperoleh dari dunia spiritual karena alasan ini. Yang mengejutkan Yang Chen adalah Tao Junqi, Peri King Mu, dan kembar 5 sekte 5 elemen masih menjadi harga dari 3 sekte besar yang bertukar resep ramuan. Pantas saja mereka tidak diperbolehkan datang kali ini, karena alasan inilah. Yang Chen sudah memiliki 4 istri, dan 2 di antaranya adalah murid dari 5 sekte besar. Di mata orang lain, bukanlah masalah besar bagi Yang Chen untuk memiliki beberapa istri lagi. Wanita-wanita ini, apakah itu asal-usul, penampilan, atau bakat kultivasi mereka, tidak akan mempermalukan Yang Chen. Sekarang Yang Chen tidak mengerti. Untuk resep pil ramuan yang hanya berumur 100 tahun, 3 sekte besar bersedia membayar harga sebesar itu, bukankah itu terlalu mahal? Ini bukanlah harga penuh. Syarat lainnya adalah masing-masing dari mereka harus membayar benih api langka, bahan obat terbaik, dan bahan pemurnian. Hampir bisa dikatakan bahwa benih api dan bahan obat ini saja sudah cukup untuk membeli resep obat mujarab. 3 sekte besar juga harus membayar harga murid-murid cantik, yang benar-benar membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Faktanya, Yang Chen masih dalam permainan, dan ada beberapa hal yang tidak dapat dia mengerti. Meskipun Yang Chen telah merencanakan masa depannya sendiri, dia masih jauh dari membayangkan posisi seperti apa yang akan dia miliki di mata 5 sekte besar di masa depan. Seorang jenius alkimia yang merupakan master alkemis kelas 5 ketika dia berada di tahap Jidan, harapan seperti apa yang akan dia miliki ketika dia mencapai tahap Dacheng. Bagi Yang Chen, dia sudah mengalami pengalaman benua iblis, apakah ada ketegangan dalam menerobos ke tahap Dacheng? Orang seperti itu, tidak peduli apapun yang terjadi, sekte utama ingin memenangkan hatinya. Sekalipun dia bukan anggota sekte mereka sendiri, mereka harus selalu menjaga hubungan baik. Sekarang dalam hal ini, Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru telah berjalan lebih dulu, dan 3 sekte lainnya pasti harus mengejar ketinggalan. Mengirim murid perempuan ini berharap dapat membentuk karma baik dengan Yang Chen. Di masa depan, ketika Yang Chen mendapat keuntungan, melalui murid perempuan ini, mereka juga bisa bertarung untuk mendapatkan harga yang bagus. Bahkan, beberapa sekte berspekulasi bahwa Yang Chen mungkin memiliki senjata ajaib yang menjadi parasit pada roh primordial pendahulunya, dan mereka juga ingin murid perempuan ini menemukannya dari Yang Chen dengan segala cara. Berdasarkan alasan ini, membangun hubungan dengan Yang Chen terlebih dahulu telah menjadi prioritas beberapa sekte besar selama ini. Bahkan jika orang Taitian memiliki formasi penekan roh abadi semesta, mereka juga memikirkan hal ini, setidaknya sebelum formasi tersebut menggunakan kekuatannya, mereka harus terlebih dahulu memenangkan Yang Chen. Hanya menunggu 1 hari ke depan, mereka akan langsung mengambil alih Istana Cunyang dengan kekuatan guntur. Dalam hal ini, Yang Chen tidak menyembunyikannya dari istrinya.
Setelah menunjukkannya kepada mereka, Yang Chen memberikan balasan kepada sekte besar. Itu masih aturan lama, 2 jenis benih api kelas 7, atau bahan lain yang nilainya setara. Sedangkan untuk orang-orang, mereka tidak perlu mempertimbangkannya untuk saat ini. Apa yang Yang Chen tidak harapkan adalah bahwa Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru baik-baik saja, tetapi 3 sekte besar lainnya dengan suara bulat mengatakan bahwa Yang Chen tidak harus menanggung tekanan dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Mereka akan menyelesaikan koordinasi ini sendiri, tetapi murid perempuan yang berjanji kepada Yang Chen mengatakan kepadanya secara terus terang bahwa mereka akan melamar kepala istana. Melamar. Mendengar ini, Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya seperti mainan. Apa ini tadi? Di masa lalu, ketika dia melamar si Sanshan dan Sun Qingsui, banyak orang yang menertawakannya. Kini ketiga sekte besar tersebut justru berbalik dan ingin melamar istana Chunyang. Harus dikatakan bahwa perubahan dunia benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Yang Chen tentu saja tidak setuju. Lelucon apa? Bagaimana dia bisa menerimanya tanpa persahabatan? Bahkan si Sanshan telah melakukan kontak sebelumnya, dan kemudian mereka berkumpul selangkah demi selangkah. Bagaimana kata-kata beberapa sekte bisa membuat Yang Chen menganggukkan kepalanya? Namun, pemikiran 3 sekte besar sangat tegas, dan mereka bahkan langsung mengumumkan masalah ini kepada publik. Begitu berita itu keluar, ada keributan lain di Sekte Dao. Chapter 1156. Bukan berarti tidak ada preseden pernikahan di antara mereka. Istana Chunyang dan Sekte Awan Biru serta Pulau Abadi Giok Hijau adalah contoh nyata. Tentu saja, dibandingkan dengan 2 sekte besar, Istana Chunyang masih dianggap sebagai kekuatan yang lemah. Jika mereka berdiri dalam perspektif sekte dan harus dibagi menjadi primer dan sekunder, maka istana yang murni agak terlalu tinggi. Namun, ketika berita tentang 3 sekte besar yang melamar Istana Chunyang keluar, tidak ada yang mengira bahwa ketiga sekte besar itu berusaha menyenangkan Istana Chunyang. Semua orang mengerti bahwa semua ini hanya untuk satu orang, Yang Chen. Yang Chen juga menggunakan rangkaian pil obat uniknya sendiri untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk dirayu oleh 3 sekte besar. Tidak ada keraguan tentang hal ini, dan tidak ada yang keberatan. Dalam hal ini, Yang Chen sama sekali tidak siap. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain akan menggunakan jebakan kecantikan, dia berpikir selama dia tidak mengambilnya, itu akan baik-baik saja, tetapi dia tidak berharap pihak lain akan menggunakan cara seperti itu. Alasan kesatuan 3 sekte utama adalah karena murid perempuan mereka selalu mengagumi Yang Chen, jadi mereka bermaksud untuk dekat dengannya. Untuk memenuhi hati muridnya, sekte secara khusus datang untuk melamar. Pihak Istana Chunyang sepertinya tidak mengharapkan hal ini, dan mereka sedikit terkejut. Untungnya, Yang Chen masih bisa memahaminya, dan tidak terpana dengan reputasi beberapa wanita cantik. Setelah berdiskusi secara mendetail dengan Yang Chen, penguasa istana untuk sementara menolak lamaran pernikahan dari 3 sekte utama. Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau sangat meremehkan tindakan 3 sekte utama, dan juga mengirim orang ke 3 sekte besar untuk memprotes. Mereka telah melihat masa lalu, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Jika Istana Chunyang tidak dapat menahan tekanan atau Yang Chen terpesona oleh keindahan, keuntungan kecil yang telah mereka bangun dengan kerja keras sebelumnya secara bertahap akan diratakan oleh 3 sekte utama. Bagaimana ini bisa terjadi? 5 sekte besar tidak hidup harmonis. Semua orang berkompetisi dengan tertib. Hampir menolak 3 sekte utama, Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru berdiri kokoh di sisi Istana Chunyang. Lelucon yang luar biasa. Apa yang telah dia lakukan sebelumnya? Karena menekannya tidak berhasil, dia segera beralih untuk mengikatnya. Meski lamaran pernikahan 3 sekte besar ditolak, mereka tidak marah. Hanya saja beredar rumor bahwa beberapa peri tampak sedih dan tertekan karenanya, sehingga membuat banyak orang yang memiliki perasaan lembut terhadap peri tersebut mengutuk Istana Chunyang dan Yang Chen. Bagaimana dia bisa menghancurkan hati wanita cantik seperti ini? Apakah dia masih laki-laki? Dia lebih suka mabuk dan mencambuk kuda terkenal daripada mengkhianati wanita cantik. Yang Chen secara alami tahu bahwa penolakannya akan membuat pengagum banyak peri bersukacita sekaligus membencinya. Namun, dalam hal ini, Yang Chen tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semakin banyak dia berkata, semakin banyak kesalahan yang dia buat. Lebih baik tidak mengatakan apapun. Pil 100 tahun dengan cepat diambil oleh sekte utama. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa selain pil 50 tahun yang layak mereka dapatkan, mereka juga mendapatkan pil 1000 tahun dengan harga pil 100 tahun. Ini merupakan bantuan besar. Bahkan jika 3 sekte besar tidak bahagia, mereka tidak bisa tidak mengakui kebaikan ini. Hal pertama yang dilakukan orang-orang dari 5 sekte besar ketika mereka kembali ke sekte dengan pil 100 tahun adalah meminta beberapa senior yang mengikuti pelatihan tertutup untuk mengambil bagian dari pil 100 tahun. Alasan mengapa para senior ini mengikuti pelatihan tertutup adalah karena budidaya mereka tidak mencukupi atau karena mereka kurang percaya diri. Sekarang, dengan bantuan 1 atau lebih pil 100 tahun, hanya dalam 1 bulan, ada ratusan ahli di 5 sekte besar yang telah melampaui kesengsaraan dan naik. Skala seperti ini secara langsung membuat takut banyak sekte. Banyak dari sekte kelas 1 berpikir bahwa mereka sudah memiliki banyak ahli. Setidaknya dari segi jumlah, mereka sudah yakin bisa sejajar dengan 5 sekte besar. Mereka berencana mencari peluang yang cocok untuk mengubah 5 sekte besar menjadi 6 sekte besar atau 7 sekte besar. Namun, ketika kelompok ahli ini melampaui kesengsaraan, semua sekte yang ambisius kembali ketakutan. Rata-rata, ada lebih dari 20 ahli di setiap sekte yang tidak cukup percaya diri untuk melampaui kesengsaraan dan naik. Mereka semua adalah ahli di puncak alam Mahayana. Namun, para murid yang mengikuti pelatihan tertutup tidak dihitung sebagai ahli dengan kualifikasi sangat baik dan penuh percaya diri.
Memikirkan konsekuensi jika mereka bertindak membabi buta tanpa berpikir, banyak orang yang berkeringat dingin. Belum lagi mereka yang tidak jelas tentang latar belakang 5 sekte besar, bahkan Yang Chen sendiri pun terkejut. Sejujurnya, Yang Chen sendiri berpikir bahwa Istana Cunyang juga telah menjadi sekte kelas 1 dan mengagumi sekte kelas 1 super. Baru sekarang dia menyadari betapa piciknya dia sebelumnya. Bahkan jika dia memiliki ingatan akan terlahir kembali selama ribuan tahun, dia tetaplah seekor katak di dasar sumur. Jika bukan karena kemunculan pil 100 tahun, diperkirakan dia tidak akan bisa menemukan kekuatan tersembunyi dari 5 sekte besar. Para ahli yang baru saja naik adalah para murid yang telah memberikan kontribusi besar pada sekte masing-masing. Meminum pil 100 tahun mungkin adalah hadiah yang diberikan oleh sekte kepada mereka. Tidak heran semua orang tahu bahwa meminum pil 100 tahun bukanlah cara yang benar, tetapi sekte masih aktif membelinya. Ternyata inilah alasannya. Selama masih ada pil 100 tahun, tidak perlu khawatir bahwa beberapa murid tidak dapat menerobos di saat-saat terakhir. Merupakan hal yang baik untuk menjaga kesatuan sekte dan meningkatkan kohesi para murid. Yang Chen sedikit kesal sekarang. Apakah karena dia menjualnya terlalu murah? Lagi pula, setelah kejadian ini, bukankah para murid dari 5 sekte besar akan berusaha mengorbankan diri mereka demi sekte tersebut? Jika dia ingin berurusan dengan orang-orang Taitian, itu akan menjadi semakin sulit. Tapi setelah dipikir-pikir, ini bagus. Rata-rata, ada lebih dari 20 ahli yang meminum pil 100 tahun untuk melewati masa kesusahan besar. Diperkirakan mereka telah mengonsumsi banyak pil 100 tahun. Setiap sekte memiliki 50 pil 100 tahun. Berapa banyak yang tersisa? Sumber daya eksklusif yang ia kuasai ini tentunya dapat memberikan manfaat lebih bagi dirinya dan Istana Cunyang. Pada titik ini, meskipun itu adalah orang Taitian, mereka tidak dapat dengan mudah menemukan alasan untuk melakukan sesuatu pada Istana Cunyang. 5 sekte besar semuanya ingin mendapatkan semua jenis pil dari Yang Chen. Bagaimana sekte lain bisa mentolerir orang-orang Taitian yang makan sendirian? Kecuali jika 5 sekte besar memiliki pemikiran seperti itu pada saat yang sama. Namun hal ini diperkirakan tidak mungkin terjadi. Setidaknya Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru sangat sulit untuk dilewati. Hingga saat ini, Istana Cunyang benar-benar berdiri di antara sekte kelas 1 dan dapat berdiri selama ribuan tahun atau bahkan lebih lama lagi. Ini adalah masa ketika Istana Cunyang benar-benar aman. Semua orang mengerti bahwa sekte utama bisa mendapatkan pil 100 tahun, belum lagi Istana Cunyang. Dengan cara ini, banyak pembudidaya individu dan pembudidaya monster akan memilih untuk bergabung dengan sekte terlebih dahulu, yang pastinya adalah Istana Cunyang. Tidak peduli seberapa kaya 5 sekte besar itu, mustahil bagi mereka untuk lebih memperhatikan seorang ahli yang baru bergabung dengan mereka nanti. Pil 100 tahun, sumber daya yang berharga, tidak akan pernah mudah dihilangkan. Hanya Istana Cunyang yang kemungkinan menyediakannya dalam jumlah besar. Hasilnya, pengaruh Istana Cunyang bangkit kembali, dan menjadi bintang paling mempesona di sekte tersebut. Tentu saja, orang-orang lebih tertarik dengan kisah 7 gadis dari Sekte Qiankun, Sekte 5 Elemen Taitianmen, yang memperjuangkan seorang suami, apalagi pria tersebut sudah memiliki 4 istri cantik. Chapter 1157. Baik di dunia sekuler maupun dunia kultivasi, cinta seolah menjadi topik abadi, apalagi jika melibatkan total 11 wanita cantik. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka berasal dari latar belakang yang luar biasa dan merupakan wanita cantik yang tiada taraf di dunia, yang membuatnya semakin dicari. Berapa banyak kultivator laki-laki yang membayangkan betapa indahnya jika mereka adalah Yang Chen. Keindahan dari 5 sekte besar semuanya akan ditangkap dalam satu gerakan. Betapa menyenangkannya hal itu. Betapa bahagianya bisa membuat orang melupakan rumah dan kampung halaman. Segala macam cerita semakin menyebar, dan bahkan Yang Chen memiliki berbagai keterikatan cinta dengan wanita cantik ini sejak ratusan tahun yang lalu. Bagaimana keempat peri itu cemburu satu sama lain, dan bagaimana mereka bersatu untuk menahan godaan bunga liar di luar rumah mereka. Ceritanya semakin tersebar luas, membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sebaliknya, protagonis dalam cerita dan keempat istrinya yang cantik, setelah mengalami dunia fana dan melihat reinkarnasi dunia fana, tidak peduli dengan cerita-cerita tersebut. Sebaliknya, mereka menganggapnya sebagai cerita yang luar biasa dan mendengarkannya dengan senang hati. Suamiku, kenapa kamu tidak mengambil 5 saudara perempuan dari Sekte 5 Elemen? Gao Yue bahkan terkadang menggoda Yang Chen, dan bersama dengan Gong Sunling, dia membujuknya, jangan sampai kami, saudara perempuan, bukan lawanmu sama sekali, dan kami tidak bisa membiarkanmu menikmati dirimu sepenuhnya setiap saat. Mereka memiliki pemikiran yang sama, mungkin mereka bisa melayani Anda dengan lebih nyaman. Petik 2. Setelah Yang Chen memaksa keempat wanita itu untuk tidur bersama, keterasingan antara keempat wanita itu berkurang banyak, tetapi Gao Yue dan Gong Sunling dekat, dan Si Sanshan dan Sun Kingsui dekat. Namun, Gao Yue benar. Tubuh Yang Chen jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bahkan jika keempat wanita itu dijumlahkan, terkadang mereka benar-benar tidak bisa membuat Yang Chen benar-benar puas. Setelah dipelihara oleh esensi kehidupan puluhan ribu makhluk abadi, tubuh Yang Chen menjadi sangat kuat. Selain itu, teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, teknik pemurnian tubuh abadi, telah dikembangkan hingga mencapai ranah menjungkir balikkan laut. Belum lagi keempat wanita itu hanya master tahap Yuan Ying, bahkan jika mereka adalah 4 master tahap Dacheng, mereka mungkin bukan lawan Yang Chen. Meskipun nada suara Gao Yue jelas menggoda, dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Paling tidak, dia tidak ingin suaminya hanya merasa sedikit puas setiap saat, sementara mereka sendiri melayang di awan berkali-kali. Jika ada begitu banyak orang yang membantu, mungkin itu akan membuat Yang Chen bahagia. Yang Chen hanya bisa mengerutkan bibir dan memutar matanya melihat ejekan tuan dan istrinya.
Apakah kamu bercanda? Sun Qingsui dan si Sanshan telah melalui banyak hal untuk bisa bersama denganku. Sekarang kita sudah menjadi suami istri, betapa bahagianya kita. Jika dia tiba-tiba bergabung dengan sekelompok orang asing, akan aneh jika dia tidak merasa canggung. Yang Chen punya banyak rahasia, dan Yang Chen tidak menyembunyikannya dari istrinya. Jika para wanita itu bergabung, rahasia ini pasti akan diketahui, yang berarti 3 sekte besar akan mengetahuinya. Ini saja sudah cukup untuk membuat Yang Chen mundur. Kalau dipikir-pikir, dia tahu apa tujuan wanita-wanita ini. Yang Chen tidak ingin dikelilingi oleh mata dan telinga sekte lain. Bisakah dia melakukan hal lain? Semua orang bercanda, tapi mereka tidak pernah serius. Adapun apa yang akan dikatakan di luar, Yang Chen tidak peduli. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah tetap berada di sekte selama jangka waktu tertentu, terus mengkonsolidasikan budidayanya, memurnikan pohon anggur yang paling di iblis, dan kemudian menyempurnakan titik koneksi dari 2 ruang. Serangkaian master dari 5 sekte utama telah naik, yang secara langsung memicu keributan di seluruh dunia budidaya. Jika Mu Mingyuan hanya membiarkan semua orang melihat efeknya dan 10 pil pertama hanya membuat semua orang mengerti bahwa mereka benar-benar dapat meningkatkan budidaya mereka, maka kenaikan kelompok ahli ini secara langsung mendorong pil berusia seabad ke puncak altar. Tidak hanya Taoisme, tetapi juga klan iblis dan sekte iblis sedang mendidih. Guru yang tak terhitung jumlahnya mulai menemukan berbagai cara untuk mendalami Taoisme dan datang ke Istana Chunyang. Tujuan setiap orang adalah pil berusia seabad. Tentu saja, jika mereka bisa mendapatkan pil mempertanyakan hati batin, itu akan menjadi yang terbaik. Semua orang bersemangat, tetapi beberapa orang sangat bersemangat, dan beberapa orang sangat tertekan. Yang paling tertekan adalah Lili Heng, Tuan Muda Tai Tianmen. Efek pil berusia seabad itu begitu kuat sehingga Lili Heng langsung melihat jalan pintas yang bisa dipetik tanpa usaha apapun. Namun, para pemimpin senior Tai Tianmen tentu tidak ingin dia meminum pil berusia seabad itu. Ini adalah cara yang tidak lazim, bagaimana bisa lebih baik daripada budidaya yang telah ia kembangkan dengan jujur. Namun tidak ada yang mengenali karakter Lili Heng. Jika ada jalan pintas seperti itu, mengapa dia harus berkultivasi dengan bodohnya? Semua orang bilang itu cara yang tidak lazim, tapi tidak ada yang tahu apa masalahnya. Belum ada seorang pun yang naik ke dunia spiritual. Mungkin ini hanya alasan untuk membuatnya menghilangkan ide tersebut. Jika dia tidak senang karena dia tidak bisa menggunakan pil berusia seabad, maka dia bahkan lebih kesal lagi karena dia tidak bisa menggunakan formasi penekan roh abadi langit dan bumi. Jelas sekali, peningkatan langsung dalam kultivasi memiliki efek yang sangat kuat, tetapi dia terpaksa membuat sumpah iblis hati bahwa dia tidak dapat menggunakannya. Hal ini membuat Lili Heng sangat tidak senang. Kapan hari ini akan berakhir? Dibandingkan dengan ketidakbahagiaan Lili Heng, Yang Lan dan Yang Lan tidak tahu betapa bersemangatnya mereka. Efek pil berusia seabad itu begitu luar biasa, yang berarti bahwa efek formasi penindasan roh abadi langit dan bumi juga sama luar biasa. Ini juga berarti bahwa suatu hari nanti, meskipun bakat kultivasi Yang Lan tidak terlalu baik, dia dapat mengandalkan ini untuk melewati kesengsaraan dan naik ke dunia spiritual. Para master yang meminum pil berusia seabad itu hanya untuk membuktikan kepada Yang Lan bahwa mereka berhasil melewati kesengsaraan dengan mengandalkan kultivasi mereka tanpa mengembangkan kondisi pikiran mereka. Secara khusus, Mu Mingyuan dari Istana Chunyang, orang buangan, sebenarnya dapat mengandalkan kultivasinya yang kuat untuk naik secara langsung. Mungkinkah hal sebaik itu diatur oleh Tuhan agar Yang Lan membalas dendam pada Yang Chen? Yang Chen, pria yang penuh kebencian ini, mengandalkan senjata ajaib yang dia tidak tahu mana yang disimpan oleh roh primordial pendahulunya, dia berpikir bahwa dia dapat menutupi langit dengan satu tangan, dan bahwa dia dapat membawa masalah pada dirinya sendiri. Sekarang Tuhan telah memberi Yang Lan jalan yang lebar, dia hanya perlu menunggu formasi penindasan roh abadi langit dan bumi berhasil diatur. Pada saat itu, sudah waktunya bagi Yang Chen untuk membayar harganya. Belum lagi mempermalukan Yang Chen saat itu, lalu bagaimana jika dia membunuhnya? Dengan formasi penindasan roh abadi langit dan bumi, orang-orang Taitian setara dengan memiliki pil berumur 1 abad, pil 1000 tahun, dan pil 10.000 tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dapat meningkatkan kultivasi muridnya kapanpun mereka mau. Mengapa mereka peduli pada seorang alkemis kecil? Pada saat itu, semua penderitaan dan penghinaan yang dideritanya akan dibalas oleh Yang Chen 100 kali dan 1000 kali. Dia ingin memberitahu dia bahwa orang udik akan selalu menjadi orang udik dan hanya bisa diinjak olehnya, Tuan Muda Keluarga Yang. Chapter 1158. Apa, Anda akan mengajar murid-murid Villa Yisiu? Mendengar kata-kata Yang Chen, bahkan kepala istana pun tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Tempat seperti apa Yisiu Villa itu? Itu adalah tempat di mana murid baru Istana Chunyang tinggal. Secara umum, sudah lazim untuk memiliki seorang murid di tahap dasar untuk membimbing mereka. Di bawah pengingat Yang Chen, sekarang ada beberapa murid di tahap pemurnian Qi tingkat ke-9 yang mengikuti panduan, dan langkah ini sudah menjadi batasnya. Yang Chen adalah leluhur tahap Yuanying, tetapi dia harus pergi ke tempat di mana hampir semua orang biasa berkumpul. Perbedaan besar dalam identitas tidak bisa tidak mengejutkan kepala istana. Meskipun Yang Chen pernah menjabat sebagai murid Villa Yisiu sebelumnya, itu hanya ketika dia berada di tahap dasar. Sekarang sia-sia saja mengirim leluhur tahap Yuanying. Dengan waktu ini, lebih baik membiarkan Yang Chen memurnikan beberapa tungku pil. Murid ini memiliki gagasan yang perlu diverifikasi oleh murid-murid baru ini. Yang Chen tidak menyembunyikan apapun, tetapi menggunakan alasan ini untuk menjelaskan kepada kepala istana, jika diverifikasi, itu akan sangat meningkatkan reputasi Istana Chunyang saya. Selama bertahun-tahun, kepala istana telah mencapai puncak tahap Yuanying karena budidaya ganda dengan Wan Qian. Dia dapat melihat bahwa dia dapat melewati kesengsaraannya dan hanya menunggu waktu yang tepat.
Baru-baru ini, dia menghabiskan waktu dan energi untuk memimpin sekte utama. Bagi kepala istana, itu juga setara dengan sebuah pengalaman. Awalnya, kepala istana tidak akan menyetujui permintaan Yang Chen ini, tetapi setelah mendengar penjelasan Yang Chen, dia tidak bisa menahan keraguan. Yang Chen, tuan muda istana, tidak pernah berbohong di depan mereka. Semua yang dia katakan sepertinya telah menjadi kenyataan atau menjadi kenyataan. Sekarang Yang Chen berkata bahwa itu bisa sangat meningkatkan reputasi istana Chunyang, itu pasti bisa meningkat. Setelah kepala istana dan beberapa tetua mendiskusikannya, mereka akhirnya menyetujui permintaan Yang Chen. Mengesampingkan segalanya, hanya kemampuan Yang Chen untuk membimbing murid-muridnya adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh siapapun untuk dikejar. Hal ini sudah terbukti sejak lama. Di antara murid-murid yang pernah dibimbing oleh Yang Chen di masa lalu, bakat terburuknya sekarang berada pada tahap awal jidan, dan yang terbaik telah melewati masa kesengsaraan untuk membentuk jiwa baru lahir mereka. Kultivasi mereka hampir setara dengan tahap Yuanying tengah Yang Chen. Semua ini karena ketika mereka meletakkan fondasi, mereka mendapat bimbingan dari Yang Chen, guru tingkat master. Sekarang Yang Chen telah kembali ke Yixu Manor, banyak orang yang mengetahui masa lalu merasa iri dengan kumpulan murid baru ini. Namun, rasa iri tetaplah iri hati. Ini merupakan anugerah yang tidak bisa dipaksakan. Ketika Yang Chen datang untuk membimbing murid-murid baru, dia hanya akan memberi mereka beberapa petunjuk pada saat yang genting. Sedangkan untuk pencerahan, dia tidak perlu melakukan apapun. Ketika semua murid baru melihat Yang Chen, mereka sekarang harus memberi hormat dan memberi penghormatan kepada paman bela diri. Terlalu sederhana bagi Yang Chen untuk melakukannya, itu hanyalah penghinaan baginya. Alasan mengapa dia datang ke Yixu Manor adalah karena Yang Chen menghitung waktu dan memutuskan untuk mempublikasikan masalah akar roh yang diperoleh. Jika masalah ini tidak dipublikasikan, dia yakin dalam waktu kurang dari 100 tahun, orang Taitian juga akan mengumumkannya. Daripada membiarkan orang Taitian menjadi orang baik untuk meningkatkan reputasi mereka, lebih baik biarkan Yang Chen dan Istana Chunyang mendapatkan manfaat ini. Di dunia budidaya juga ada peneliti yang mirip dengan ilmuwan. Minat mereka bukan pada pertarungan, tetapi mempelajari berbagai cara budidaya. Pada dasarnya, setiap sekte memiliki aula seperti itu, dan bahkan Istana Chunyang pun tidak terkecuali. Sebagian besar hasil penelitian ini akan dilindungi sebagai rahasia sekte, tetapi seringkali hasil penelitian ini memilih untuk dipublikasikan. Di satu sisi, hal itu untuk meningkatkan pengaruh dan reputasi sekte. Di sisi lain, juga untuk mendorong semua sekte agar mengikuti arahan penelitiannya sendiri, serupa dengan berbagai standar industri modern. Sekte yang menguasai standar semacam ini secara alami memiliki keunggulan dibandingkan sekte lain dalam arah tertentu. Sebenarnya, itu adalah bagian dari kekuatan komprehensif sekte. Alasan mengapa Taitianmen menjadi sekte Taoisme terbesar bukan hanya karena kekuatan bersenjata sekte tersebut, tetapi juga karena kontribusi para peneliti semacam ini. Pada dasarnya, banyak hal di dunia kultivasi disediakan oleh orang Taitian. Dalam kehidupan sebelumnya, orang-orang Taitian mengumumkan penemuan akar roh yang diperoleh, dan pengaruh mereka meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sepenuhnya menetapkan nama sekte Taoisme terbesar, dan sekte lainnya tidak lagi memiliki pengaruh untuk bersaing dengan Taitianmen. Dalam kehidupan ini, Yang Chen secara alami tidak akan membiarkan orang Taitian mendapatkan posisi ini. Tentu saja, Yang Chen tidak mungkin mendapatkan hasil ini hanya setelah beberapa hari di Yexiu Villa. Secara alami, dia akan tinggal di Villa Yexiu selama beberapa tahun atau bahkan dekade sebelum dia mengumumkan penemuan akar roh yang diperolehnya. Oleh karena itu, orang-orang yang bergabung dengan Istana Chunyang pada tahun-tahun ini sungguh diberkati. Keuntungan yang terakumulasi di awal seperti ini jelas merupakan kejutan yang menyenangkan. Pada dasarnya, seperti di Villa Yexiu, Yang Chen biasanya memberikan nasihat setiap beberapa bulan, dan setiap orang dapat bergiliran melakukannya. Sekarang, jumlah murid baru di Istana Chunyang puluhan kali lebih banyak dibandingkan sebelumnya, jadi wajar saja, itu akan memakan waktu lebih lama. Namun, bagi Yang Chen, memberikan nasihat kepada beberapa junior di alam pemurnian Qi tingkat pertama benar-benar hal yang mudah. Setiap kali beliau memberikan nasihat, selalu to the point, sehingga membuat murid-murid yang menerima nasihat tersebut bersuka cita. Pil berusia seabad masih menyebar seperti api. Menara Wanbao akan melelang 5 pil setiap tahun di rumah lelangnya sendiri. Mengandalkan pil penampilan dan pil berusia seabad, Menara Wanbao samar-samar sudah menjadi bisnis nomor 1 di dunia. Ditambah dengan produk khusus dari suku iblis dan Laut Selatan, bahkan bisnis Taitianmen tidak dapat bersaing dengan Menara Wanbao. Perselingkuhan romantis antara keindahan tiga sekte dan Yang Chen masih tersebar dari mulut ke mulut di kalangan para penggarap. Pada saat ini, Yang Chen sebaiknya mengabaikannya dan membiarkan tren mereda secara perlahan. Jika tidak, penanganannya akan semakin sulit. Datang ke Villa Yexiu untuk memberikan nasihat kepada murid baru, Yang Chen juga memiliki niat untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Selama dia tidak muncul, orang-orang tidak akan menjadi sasaran rumor tersebut, dan pusat perhatian secara bertahap akan berkurang. Kelima sekte dengan suara bulat memilih untuk membeli resep pil berusia seabad. Tentu saja, sekolah Danding, yang selalu bangga dengan pemurnian pil, tidak terkecuali. Sekarang, di antara ahli alkimia yang diakui di dunia budidaya, Yang Chen menduduki peringkat pertama. Beberapa master sekolah Danding mengikuti Yang Chen masing-masing. Adapun master dari 5 balai pengobatan sekte, tampaknya peringkat mereka bahkan lebih rendah. Untuk resep pil berabad-abad, Yang Chen menawarkan harga 2 jenis benih api kelas ke-7, yang levelnya sama dengan pil mempertanyakan hati batin. Dalam hal ini, apakah itu 5 sekte atau sekolah Danding, tidak ada yang menawar. Mereka sepertinya menganggap harga tersebut masuk akal. Tentu saja, benih api kelas 7 tidak mudah ditemukan. Hanya ada beberapa jenis benih api kelas 7 di dunia, dan Yang Chen memiliki sekitar setengahnya di tangannya.
Pada akhirnya, beberapa sekte pada dasarnya membayar dengan material yang nilainya sama. Chapter 1159. Green Jade Immortal Island dan Blue Cloud Sect mendapat harga internal karena hubungan antara Si Sanshan dan Sun Kingsway, jadi mereka mendapat harga internal dan harga eksternal mendapat diskon 20%. Harga ini saja sudah cukup untuk membuat kedua sekte meledak kegirangan. Yang paling tidak bahagia sebenarnya adalah orang-orang Taitian, karena kebutuhan untuk mengatur formasi besar penindasan roh abadi semesta, bahkan orang-orang Taitian yang kaya pun merasa sedikit tegang. Untungnya, orang-orang Taitian memiliki dasar yang dalam, dan masih ada sejumlah ramuan yang telah diwarisi selama lebih dari 100.000 tahun, yang hampir tidak dapat diimbangi. Yang Chen menerima total 4 jenis benih api kelas 7 kali ini, dan sisanya adalah semua jenis bahan obat terbaik dan bahan pemurnian terbaik. Adapun senjata ajaib dan pil obat yang sudah jadi, Yang Chen hampir tidak menginginkannya. Karena ketika dia meninggalkan benua iblis, dia membuat sumpah hati yang agung untuk tidak mengungkapkan situasi sebenarnya di benua iblis. Oleh karena itu, pada resep pil Yang Chen, hanya terdapat nama dan berat berbagai bahan obat penolong, dan nama bahan utamanya, manik iblis, bahkan tidak muncul. Namun, Yang Chen juga secara khusus menyebutkan bahwa nama bahan utama tidak dapat disebutkan karena ada sumpah, tetapi selama sekte utama mengirim orang ke benua iblis, mereka dapat mengenali apa itu. Dalam hal ini, Yang Chen berjanji dengan sumpah hati agung, dan sekte juga menerima pernyataan ini. Setiap sekte memiliki master yang pernah ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman. Begitu manik iblis dijelaskan, para murid itu segera mengerti apa itu. Apa yang membuat seluruh sekte merasa aneh adalah semua orang tahu apa itu, tapi tidak ada yang mengatakannya. Harus dikatakan bahwa ini adalah fenomena yang aneh. Faktanya, ketika berita kenaikan Mu Mingyuan menyebar, para master yang berpengalaman di benua iblis tahu apa itu, tapi mereka tidak menyangka itu adalah emas yang begitu besar dan murni. Mereka semua mengira Yang Chen sengaja membuat bingung, tetapi kenyataannya, membiarkan Mu Mingyuan mengambil risiko besar dalam hidupnya. Tetapi setelah 100 tahun berada di tangan sekte, orang-orang itu sepenuhnya memahami bahwa ini adalah manik iblis yang telah dimurnikan sepenuhnya. Hanya saja tidak ada seorang pun yang tahu cara memurnikannya, dan cara mendistribusikan secara merata khasiat obat dari manik menyedihkan iblis pada tahap budidaya 100 tahun. Hal-hal lain tidak jarang terjadi. Meski begitu, pentingnya pil 100 tahun membuat semua sekte besar memperhatikannya. Segera, mereka mengorganisir orang-orang untuk pergi ke benua iblis, khususnya untuk mendapatkan mutiara iblis untuk alkimia. Dalam hal ini, Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru sekali lagi berjalan di depan beberapa sekte lainnya. Dengan uang saku yang diberikan oleh Yang Chen, Si Sanshan dan Sun Kingsway juga merupakan wanita kaya yang langka di benua iblis, dan ada banyak manik-manik iblis. Tentu saja, Yang Chen tidak akan membebankan biaya apapun kepada mereka untuk memurnikan manik setan yang menyedihkan. Kumpulan manik-manik iblis tingkat rendah ini langsung memasuki ruang pengobatan di Pulau Abadi Giok Hijau dan sekte bagi para ahli alkimia untuk memurnikan pil berusia seabad. Pemurnian pil 100 tahun tidak serumit pil mempertanyakan hati batin. Selama seseorang adalah alkemis kelas 4, mereka akan kompeten. Segera, penyempurnaan kedua sekte tersebut berhasil. Ketika berita itu keluar, itu segera merangsang sekte lain. Namun, betapapun menariknya, tidak mungkin. Bahkan jika sekte lain memiliki manik iblis, itu bukanlah manik iblis yang dimurnikan dan tidak dapat dimurnikan secara langsung. Tanpa itu, akan memakan waktu lama untuk menunggu. Butuh waktu puluhan tahun untuk bola-balik ke benua iblis, belum lagi waktu untuk mendapatkan manik iblis. Oleh karena itu, beberapa sekte yang memiliki manik iblis harus mengirim orang lagi untuk mendiskusikan cara membeli dan memurnikan manik iblis. Tapi kali ini, Yang Chen berkata bahwa dia tidak akan menjual apapun. Metode yang diumumkan ke dunia luar adalah Yang Chen memiliki senjata ajaib yang dapat memurnikan manik iblis, dan dia sendiri tidak punya cara untuk melakukannya. Hal semacam ini tidak dapat dibeli oleh sekte manapun. Yang Chen pasti tidak akan menjual senjata ajaib ini, tapi dia setuju untuk memberi mereka manik iblis untuk dimurnikan. Beberapa sekte harus mengertakkan gigi dan mengeluarkan sejumlah batu roh tambahan lagi sebagai imbalan atas pemurnian manik iblis oleh Yang Chen. Dengan cara ini, beberapa orang yang secara samar-samar menebak inti cerita di dalam benua iblis tampaknya memahami mengapa Yang Chen mengambil inisiatif untuk membawa keempat istrinya ke benua iblis 200 tahun yang lalu. Dengan senjata ajaib di tangan, bukankah sayang untuk tidak pergi? Selama ini, Yang Chen tidak keluar dan tinggal di sekte, tetapi keempat istri Yang Chen memiliki tindakannya masing-masing. Sun Kingsway mengikuti gurunya, Penatua Hua, untuk berkultivasi dengan keras, dan sekte awan biru pada dasarnya telah menyebar. Para murid yang bersedia bekerja keras dan mewarisi jubah tuannya, dan metode kultivasi mereka persis sama, yang juga merupakan cerita yang bagus. Si Sanshan melanjutkan kultivasinya sendiri, keluar dari waktu ke waktu, dan menyelesaikan beberapa tugas sekte. Orang-orang yang mengenal periplum dingin semuanya menyadari bahwa dia menjadi semakin tenang dan pendiam, namun aura ganasnya semakin meningkat. Bahkan jika mereka tidak mengetahui badai ketika Si Sanshan baru saja kembali ke Pulau Abadi Giok Hijau dari benua iblis, semua orang juga memahami bahwa basis budidaya Si Sanshan menjadi semakin halus. Gao Yue dan Gong Sunling bekerja tanpa henti untuk sekte, dan sebagian besar waktu mereka bepergian keluar. Kedua wanita itu sekarang memiliki sarana yang kuat, dan pada dasarnya, tidak ada liku-liku, dan mereka semua menyelesaikan tugas sekte satu persatu. Yang Chen diam-diam tinggal di Villa Yisiu untuk membimbing murid-murid baru, dan itu hampir bisa digambarkan sebagai tidak keluar. Dalam sekejap mata, 20 tahun berlalu dalam sekejap. Dalam 20 tahun terakhir, kecuali untuk bimbingan setiap beberapa bulan, Yang Chen telah memurnikan energi iblis dari pohon anggur iblis yang paling utama.
Saat pedang terbang 9 meter menjadi semakin kuat, kekuatan Yang Chen perlahan meningkat, dan kecepatan menyerap energi iblis menjadi semakin cepat. Akhirnya, pada tahun ke-18, Yang Chen menyerap semua energi iblis di dalam tubuh pohon anggur iblis terhebat. Tanaman merambat iblis pamungkas dari Earth Immortal kelas 2 ini sudah cukup untuk dibudidayakan oleh Sun Qingsui selama beberapa ratus tahun ke depan. Selama dia bisa menyerap dan memurnikan tanaman anggur iblis ini, Sun Qingsui bisa menjadi kuat di dunia spiritual untuk waktu yang lama. Dalam 2 tahun berikutnya, Yang Chen terus-menerus menyempurnakan titik luar angkasa benua iblis dengan metode budidaya yang diperoleh oleh Sekte Setan Hati. Harus dikatakan bahwa metode budidaya spekulatif yang diperoleh di Sekte Setan Hati adalah keuntungan terbesar Yang Chen di benua setan. Pada dasarnya, sejauh ini, semua tebakan itu sepenuhnya benar. Namun, jika Yang Chen ingin menyempurnakan titik ruang angkasa itu sepenuhnya, itu tidak akan selesai dalam beberapa dekade atau 100 tahun. Ini adalah pekerjaan yang sangat memakan waktu. Dengan kesadaran spiritual Yang Chen saat ini tentang manusia abadi kelas 7, dia dapat melakukan banyak tugas dan menyempurnakannya kapan saja. Pada tahun ke-20, Yang Chen menghitung bahwa sudah waktunya dan akhirnya meninggalkan Villa Yisiu. Segera setelah itu, Istana Cunyang mulai mengumumkan kepada publik bahwa rahasia akar spiritual yang diperoleh telah ditemukan, dan diumumkan kepada sekte. Begitu berita ini keluar, hal itu menyebabkan hiruk-pikuk di seluruh dunia kultivasi. Chapter 1160. Mengakuisisi akar spiritual, apa itu? Setiap orang yang mendengar berita itu tercengang. Seperti namanya, karena disebut akar spiritual yang diperoleh, maka harus sesuai dengan akar spiritual bawaan. Seharusnya mudah untuk memahami akar spiritual bawaan. Akar spiritual bawaan. Lalu, mungkinkah akar spiritual yang dapat diubah? Inilah reaksi yang ada di benak orang-orang yang pertama kali mendengar kata tersebut. Mungkinkah selain akar spiritual bawaan, ada akar spiritual lainnya? Ini adalah peristiwa besar di dunia budidaya. Tidak semua orang memiliki kualifikasi yang baik seperti Si Sanshan dan Sun Qingsui. Kebanyakan orang memiliki semacam akar spiritual 5 elemen yang relatif luar biasa. Budidaya banyak orang terbatas, dan sebagian besar alasannya adalah karena kualifikasi yang tidak memadai. Sekarang semacam akar spiritual yang diperoleh tiba-tiba muncul, bukankah itu berarti bahwa jika seseorang juga memiliki akar spiritual yang diperoleh, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan Jalan Agung. Konon hal ini secara tidak sengaja ditemukan oleh Master Yang Chen, Master Alkimia Istana Cunyang, dahulu kala. Untuk memverifikasinya, dia bahkan mengamati dan bereksperimen dengan murid-murid baru Istana Cunyang selama ratusan tahun. Terutama dalam 20 tahun terakhir, guru yang hampir selalu mengamati murid-murid baru, dan baru pada saat itulah dia yakin. Akar spiritual yang diperoleh juga terdiri dari 5 elemen, dan kali ini, guru yang juga mengumumkan metode untuk menguji akar spiritual yang diperoleh. Jika setiap orang memiliki kondisi tersebut, mereka dapat melakukan tes sederhana untuk menentukan apakah mereka telah memperoleh akar spiritual. Seperti akar spiritual bawaan, akar spiritual yang diperoleh tidak serta-merta muncul kapan saja. Oleh karena itu, bukan berarti tidak akan muncul di kemudian hari. Singkatnya, kemunculan akar spiritual yang didapat juga memberikan harapan baru bagi banyak orang. Tindakan pertama dari semua orang yang tertarik dengan hal ini adalah menguji akar spiritual yang mereka peroleh sesuai dengan metode yang diumumkan oleh Istana Cunyang. Tes untuk mendapatkan akar spiritual relatif sederhana. Hanya perlu menggunakan batu warna-warni yang unik. Jika seseorang tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat, mereka dapat pergi ke Menara Wanbao. Menara Wanbao sudah mulai menjalankan bisnis batu warna-warni semacam ini. Banyak orang yang tidak percaya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa batu warna-warni itu menunjukkan hasil yang berbeda dari akar spiritual mereka setelah mereka mengikuti tes. Untuk sesaat, dia sangat terkejut hingga tidak tahu harus berkata apa. Beberapa orang segera teringat bahwa dahulu kala, Yang Chen mendesak tuannya Gao Yue untuk mengubah metode budidaya atribut api ke air. Hingga saat ini, Gao Yue dapat dianggap sebagai kultivator air dan api, dan basis budidayanya sudah berada di tahap tengah Yuanying. Mungkinkah sejak saat itu, Yang Chen telah menemukan keberadaan akar spiritual yang diperoleh? Kemungkinan ini ada. Jika seseorang menghitung waktu ketika Yang Chen masih dalam tahap pendirian yayasan, dia dengan paksa memerintahkan beberapa murid Yisiu Manor untuk berlatih metode budidaya dengan atribut yang berbeda dari akar roh bawaannya sendiri, dapat dikatakan bahwa Yang Chen telah memulai penelitiannya di bidang ini sejak lama. Semua murid sekte memverifikasinya satu demi satu. Seperti yang diharapkan, mereka dengan mudah menemukan bahwa banyak murid mereka memiliki akar spiritual yang berbeda. Namun, beberapa akar spiritual yang diperoleh lebih baik daripada akar spiritual bawaan, sementara beberapa lainnya jauh lebih rendah daripada akar spiritual bawaan. Situasi ini telah lama dijelaskan dalam informasi yang dikeluarkan oleh Yang Chen. Namun, hanya ditemukan bahwa beberapa orang memiliki situasi yang sejalan dengan pengumuman Yang Chen, namun tidak membuktikan bahwa orang dengan akar spiritual yang diperoleh lebih baik daripada mereka yang memiliki akar spiritual bawaan. Berdasarkan atribut dari akar spiritual yang diperoleh, mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Ini bukan sesuatu yang bisa diputuskan dengan segera, setidaknya butuh waktu lama untuk memverifikasinya. Tetapi dari situasi saat ini, guru Yang Chen sepertinya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Jika dia biasanya mengatakan ini, pada dasarnya itu berarti tidak akan ada perubahan besar. Setidaknya anggota tingkat tinggi dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru telah mempercayai pernyataan ini. Adapun Istana Cunyang, dengan contoh Gao Yue, siapa yang tidak percaya? Kekuatan dukungan untuk percaya dan tidak percaya sangatlah berbeda. Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru secara langsung membeli sejumlah besar batu 5 warna dan mengujinya satu persatu. Setiap tes menunjukkan murid yang berbeda.
Jika akar spiritual yang diperoleh lebih baik dari akar spiritual bawaan, disarankan untuk segera mengolahnya kembali. Di antara mereka, ada beberapa murid yang awalnya dinilai memiliki kualifikasi buruk dan enggan bergabung dengan sekte. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa keunggulan dari akar spiritual yang diperoleh sungguh menakjubkan. Kelompok murid ini segera dikumpulkan, dan kemudian sekte sangat mementingkan mereka. Sumber dayanya sepenuhnya miring dan mereka segera mengembangkan atribut baru. Hanya dalam waktu setengah tahun, sudah cukup bagi banyak orang untuk menemukan perbedaan dalam pengembangan atribut yang berbeda. Terbukti juga secara langsung bahwa soal perolehan akar spiritual yang disebutkan oleh Yang Chen memang tidak bohong. Para pembudidaya di bawah tahap Yuanying secara langsung memilih untuk mengubah atribut budidaya mereka. Adapun master di atas tahap Yuanying, terserah mereka untuk memilih. Mungkin butuh waktu lama untuk mengolahnya kembali, tapi itu terkait dengan perkembangan yang lebih baik ke depannya, setidaknya mereka akan pusing dalam waktu yang lama. Kata-kata pujian yang tak terhitung jumlahnya langsung dikirim ke istana Chunyang dan dikirim ke telinga Yang Chen. Ini adalah hal luar biasa yang akan bermanfaat bagi semua kultivator. Ini akan memungkinkan setiap kultivator yang bertekad untuk berkultivasi memiliki pilihan yang berbeda. Bahkan mereka yang belum menemukan acquired spirit root akan sangat menghargainya. Jika kekuatan tempur yang luar biasa dianggap sebagai prajurit khusus dalam budidaya, maka orang yang merilis hasil penelitian dari akar spiritual yang diperoleh hanyalah pemenang hadiah Nobel di dunia akademis. Setidaknya, dia adalah seorang akademisi yang hebat seperti pembimbing doktoral. Gelar Master Yang Chen, masih ada satu lagi. Kali ini, bukan kata Tuan Besar yang diawali, melainkan kata Tuan Besar yang langsung digunakan. Di masa lalu, ketika orang memanggil Master Yang, itu sebenarnya berarti dia adalah Master Alkimia. Tapi sekarang, ketika orang memanggil guru Yang, itu adalah guru murni, tanpa atribusi tersembunyi apapun. Hanya dalam 1 tahun, hampir semua sekte telah menambahkan tes akar spiritual yang diperoleh ketika menguji murid baru. Dan batu warna-warni Menara Wanbao sudah terjual habis sejak awal. Karena munculnya akar spiritual yang diperoleh, seluruh dunia budidaya hampir disegarkan. Selama bertahun-tahun, belum ada hasil penelitian terkait asal-muasal budidaya. Penemuan Yang Chen hanyalah sebuah peristiwa besar. Apalagi yang belum ditemukan Yang Chen ini. Suara-suara seperti itu memenuhi seluruh sekte. Semua orang iri, dan benci pada murid Istana Chunyang ini. Mengapa murid yang luar biasa itu bukan muridnya sendiri? Pengaruh Istana Chunyang, karena hal ini, langsung diangkat ke tingkat yang baru. Akar spiritual yang diperoleh tidak hanya baik untuk sekte Tao, tetapi juga untuk semua kultivator. Apakah itu murid klan iblis atau klan iblis, itu cocok. Hanya ini saja, bahkan jika sekte iblis menyimpang, mereka akan memiliki lebih banyak dupa untuk istana yang murni. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.